Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. La hadrati abai ikhwani min al-anbiya'i mursalin wal malaikati al-muqarrabin wal karrumiyyin wa ruhaniyin was-siddiqin wa salihin. Sanila hadrati sandatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa karamallahu wajhah ila hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa Sayyidi Ahmad Rabi Sayyidi al-Qasim al-Junadi al-Baghdadi wa Sayyidi Maulaya Ibrahim al-Siki wa Sayyidi Ahmad bin Alwan wa Sayyidi Syekh wa Sayyidi Syadili rahmatullahi alaihim syahadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hadratin kulli waliyin aw walidin la masyariqil ardi la magharibiha bariya bahriya inna makana wa kana al-kainu fi ilmika wa halatan wa khum ya rabbal alamin. Sanila hadrati Sayyid Muhammad al-Makir wa jamil awliya disaman hawla wa sallam furu'im. La hadrati samir wilayati fi hadhihi al-qaryah rahmatullahi alaihim. Sanila hadrati mu'allifatul kitab ilmul hadis Syahadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila hadrati muallifi adal kitab tanqiful qaul rahmatullahi alaihim syahadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanila hajatina wa hajatukum fi hadzal majlis liridhaillah bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi Lubabul Hadis, kajian Lubabul Hadis. Kemarin bab 3 menerangkan tentang fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lanjut bab 4, al-babur rabi'u fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab keempat menerangkan tentang keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sahabati la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ashran liman shalla alaika marratan wahidatan hal dzalika liman kana hadiran al-qalbi qala bal huwa likulli musallin alayya ghafilin wa yu'tihi Allah amsalal jibal wal malaikah
Ini disebutkan di dalam kitab Tanqihul Qaul. Sebagian dari para sahabat matur kepada Rasulullah, yaitu bertanya kepada baginda Rasul, mengucap kepada baginda Rasul, Shalla paring rahmat sapa Allah memberikan rahmat asron kelawan 10 liman shalla alika kepada setiap orang membaca sholawat marrotan kelawan sa ambalan wahidatan kang siji. Maksudnya ngene rek, jadi sebagian sahabat matur kepada Rasulullah bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang membaca sholawat kepada baginda Rasul sepisan itu. Apakah untuk orang-orang yang membaca sholawatnya dengan menghadirkan hatinya? Ini sallallahu alaihi wasallam liman sallallahu alaika maratan wahidatan hal dzalika liman kana hadiran al-qalbi. Apakah yang Allah berikan rahmat kepada orang yang membaca salawat itu hanya khusus untuk orang-orang yang bisa menghadirkan hatinya ketika membaca salawat, kata para sahabat. Terus Kanjeng Nabi matur, Kanjeng Nabi bersabda, lah bal huwa likulin musallin alayya ghafilin, tetapi rahmat itu Allah akan memberikan baginya sebuah pahala amsalal jibal ing pira-pira umpamane pira-pira gunung. Wal malaikati lan utai malaikat iku tadau lahu ndongaake ya malaikat lahu maring man. Jadi ini bagi orang-orang sing sholawatnya dalam keadaan lupa itu loh, jadi kei apa rahmat sampai Gusti Allah, dan malaikat juga memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut, padahal orang tersebut bersolawat dalam keadaan lalai. Wa tastaghfiru lahu wal malaikatu tad'u lahu wastaghfiru lahu, dan malaikat itu mendoakan dan memintakan ampunan kepada orang tersebut. Wa amma idza kana hadiral qalbi waqta sholati alayya fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah taala. Dan bagi orang yang ketika membaca sholawat kepadaku, dari Kanjeng Nabi, dengan menghadirkan hatinya, maka yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya ganjaran, besarnya pahala yang diberikan itu, yang didapat itu, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Seberapa besar Allah memberikan ganjaran kepada dia, memberikan pahala kepada dia, itu hanya Allah yang tahu. Semuanya tidak tahu, sakarepe Gusti Allah. Jadi daniore ketika kita membaca salawat dengan keadaan lalai wis digawe oleh rahmat, oleh pandungane malaikat, dijalono sepuro ambek malaikat nang Gusti Allah. Apalagi ketika kita membaca salawat dengan menghadirkan hati kita, koyo apa oleh Allah memberikan pahala kepada kita. Dan tahu di dalam Al-Quran sampean biasanya ketika kata salawatan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, apa maneh
Wong Gusti Allah malaikat lho bersalat apa mana awak dhewe mosok gak gelem maca selawat ngono lho rek. Lah selawatnya Allah seperti apa? Selawatnya Allah adalah berupa kasih sayang yang diberikan kepada kita, rahmat yang diberikan kepada kita, ya, ampunan yang diberikan Allah kepada kita. Saking sayangnya Gusti Allah sampai umat Kanjeng Nabi, seberapa besar pun dosa yang kita lakukan gak langsung diazab sampai Gusti Allah, ngenteni menesuk totalan nang akhirat. Beda dengan kaum-kaum terdahulu. Ketika para nabi dahulu wis gak sanggup, Gusti aku gak sanggup ngeraput umatku, sampean turunkan azab kepada mereka, langsung diazab sampai Gusti Allah. Sampean ro kisah Nabi Nuh dan umatnya, ya, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Soleh, kisah siapa mana? Nabi Musa dan sebagainya. Terus salawatnya malaikat seperti apa? Salawatnya malaikat adalah mendoakan kita, memintakan ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Itu bedanya salawati Gusti Allah, salawati malaikat, dan salawat kita. Nah, salawat kita kepada Kanjeng Nabi adalah meminta syafaatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyron. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang sholawat, membaca salawat kepadaku, wahidatan, satu kali, shalla mongko paring rahmat sapa Allah alaihi ing atase man asyron kelawan 10 ambalan. Barang siapa yang baca salawat satu kali kepadaku, maka Allah akan berikan rahmat bagi orang tersebut 10 kali lipat. Maman maca salawat pisan oleh 10, salawat loro oleh 20, salawat telu oleh 30. Karek ngepingno, sampean satu hari maca salawat ping 100, karek 100 kali 10 oleh 10 oleh 100 kebagusan. Kau nek sampean minim sak dino satu hari cuman 100 sholawat. Lah nek sampean iso satu lungguhan 1000 sholawat karek ngepingno, ya. Apakah pasti terkabul, Pak? Pasti terkabul. Karek mantep apa gak? Kita lanjutkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubsyara lahu bil jannah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku alfa marratin, dengan 1000 kali. Man shalla alayya alfa marratin, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, lam yamut mongko orang mati yoman hatta yubsyara lahu bil jannah, sehingga dia diberi bebungan, diberi apa rek? Bebungan, kebahagiaan, bil jannati, kelawan surga. Jadi nek sampean setiap hari bisa melanggengkan maca sholawat, kita bisa melanggengkan maca sholawat satu hari 1000 kali, maka sebelum kita meninggal pun itu wis dikai bebungan surga. Wa fi riwayatin man shalla alayya alfa maratin busyira bil jannah qabla mautihi. Di riwayat yang lain, man shalla alayya alfi marratin, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, busyira mongko dan bebungah, diparingi, diberikan kebahagiaan, bil jannati, dengan kebahagiaan surga, qabla mautihi, sebelum dia mati. Itu keutamaan membaca salawat 1000 kali dalam satu hari. Lanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyron, wa man shalla alayya asyron sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan.
Wa man shalla alayya alfan lam tamassahu annar. Kanjeng Nabi bersabda lagi, shalla alayya sholatan wahidatan, yaitu barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, maka Allah sallallahu alaihi biha asron, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang yang baca sholawat itu dengan 10 kebagusan. Wa man shalla alayya asron sallallahu alaihi biha mi'atan, dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan berikan rahmat baginya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, dan barang siapa bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan berikan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 1000 kali. Waman shalla alayya alfan, dan barang siapa yang baca salawat kepadaku 1000 kali, maka lam tamassahu annar, maka api neraka tidak akan mau jawil orang tersebut. Kulite gak kena dijemuk ambek api neraka. Jadi masih sampean mlebu neraka genine gak gelem nemplek nang sampean. Wedi. Karena apa? Karena setiap hari melanggengkan maca sholawat ping 1000, membaca sholawat 1000 kali. Piye Pak bagine karek 1000 dibagi ping 5? Ya. Nek sampean sak lungguhan gak kuat Pak, kesuwen sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ping 1000 sekali lungguh pegel dibagi 5. Setiap selesai salat fardu maca ping 200. Selesai salat fardu maca 200. Wingi tambah la ilaha illallah 100, sholawat 100. Tawa la ilaha illallah 200, sholawat 200 ping 5. Terus ketemune 1000. Tinggal dikalikan sampean usianya piro. Apakah pasti saya akan menerima buah dari wirid saya Pak? Pasti. Karek ngenteni. Paham ya? Syaratnya apa? Ya istiqomah iku mang rek. Nek awak dhewe bisa melanggengkan itu sholawat tiap selesai sholat. Syukur-syukur setiap mau pekerjaan ngelakoni apa wae, hatinya mbak mulute gak tahu lepas dari sholawat tambah ping piro ya, sama 1 hari. Bayangkan. Sampai ketika budal teko kene mancik nyekel sepeda motor budal nang Indomaret, maca sholawat budal maca sholawat, toto Indomaret ndok jajan pun ambek atine maca sholawat. Toto mari selesai belanja mulai nang pondok maneh. Coba sampean hitung ketemu piro? Ya, PP. Malah yang bagus itu yang bisa menghadirkan hati kita di setiap keadaan. Gak kudu lungguh nongoni dukure sajadah tok. Akeh tunggale nek sampean iso khusuk duduk di atas sajadah, iso wiritan khusuk ketika duduk di atas sajadah iku akeh tunggale. Sing jarang itu ketika kita posisi nyapu, posisi ngepel, posisi deres, posisi jalan-jalan, ya, posisi belanja nang pasar, hatinya aja tetap maca sholawat. Itu sing rada angel nek gak dibiasakan. Salah satunya kepengen eling terus sampai wiritan apa Pak? Nggo tasbih ngalor ngidul ya. Nek nggo tasbih sungkan nggawa tuku apa iki? Tasbih digital kok sing gawe Kang Ari itu. Minimal ketika sampe nyekel iki akeh ilinge ngono lho Rek. Karena saya sendiri pernah praktek pakai tasbih digital itu ketika nempel nang tangan ini jangan dianggap orang sombong ya. Itu kita husnudzon bahwa mereka yang memakai tasbih, membawa tasbih itu belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya apa? Karena kita masih awam Rek. Awam itu butuh perantara. Gak iso ujuk-ujuk sampean aku iki setiap saat, setiap waktu hatinya tidak pernah lupa mbak Gusti Allah itu gurung iso. Salah satu caranya, perantaranya yaitu bang tuku tasbih digital, ditemplek nang tangan, tahu-tahu gelang tasbih, ben wasno gelangi, oh iya aku baca dengan wiritan.
Ya, seperti itu. Jadi dulu saya pakai tasbih digital itu alhamdulillah ternyata memang manfaatnya banyak. Ketika ada tasbih digital di sini, secara nggak langsung ini akan tetap metek terus. Ono wong gak ono wong dae kepetek. Akhirnya eling wiritan. Terus ono jumlahnya bisa. Gampang iso ndelok. Wah, aku wis oleh sakmene rek. Kebanggaan terhadap diri sendiri. Alhamdulillah aku bisa diparingi maca selawat ping 1000. Tahadus bini emang gak apa-apa rek. Sing gak oleh iku kita sombongkan kepada orang lain. Kamu sak dino maca selawat ping pira sih? Jajal gak koyo aku sak dino iso ping 10.000. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi setiap amalan yang selalu kita tunjukkan kepada orang lain itulah yang tidak boleh kita lakukan, akan menjadi musproh. Kayak sampai ahli tahajud iki, tiap malam kan dibangunkan, sing tangi, sing gak tangi ya muga-muga nang ditangekno Gusti Allah. Ya. Misalkan sampean sing aktif tahajud iki ternyata menyepelekan teman-teman yang tidak pernah tahajud. Kono gak tahu tahajud, gak kaya aku. Ya, pasti meneh mlebu swarga dhisik aku. Itu juga tidak boleh. Akhirnya apa? Aslinya kaceman kate mlebu swarga dhisik temenan kulo malah gak sida gara-gara mameri nang ngene teman sampean. Lah sing gak tahu tangi tahajud piye, Pak? Ya diobrak-obrak. Kang Aris sing gak tahu tangi mbeler goyang banyu gak apa-apa Kang Aris. Satimbo gak apa-apa. Lapo sih rek di pondok itu kok dipakai jadwal bangun tidur hingga menjelang tidur itu, karena tujuannya ya untuk mendisiplinkan sampean, mempelajari kalian. Nah, ini sampean ketika di pondok hidupnya podo koyo di rumah ya, tidak terkontrol, dikontrol gak gelem ya atuk mulai wae gitu loh ya. Waya jamaah gak tangi ya, waya ngaji dulinan, waya dresan turu, waya setoran apen-apen lali, amnesia teko nek waya setoran iki ya. Sampai sakno badale gak duwe penggawean. Ya. Badale bingung gak duwe penggawean krana apa? Sing setoran gak ono kabeh. Wae setoran amnesia. Amnesiae teko. Ero amnesia ya. Moro-moro lali, ujug-ujug lali. Aku mang wis ngapalno tapi kok lali wae setoran. Gak setoran ae sing ngitan. Ngilang teko badale. Akhire badale tau wong. Lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya as-salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Jere Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, man nasiya as-salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang benar-benar lupa tidak bersolawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia benar-benar luput, benar-benar lupa terhadap jalan menuju surga. Kita akan menjadi disangsikan umat ya, sebagai umat Nabi Muhammad kita akan disangsikan jika kita tidak pernah bersolawat kepada baginda Rasul. Sampeyan jadi kepengen ngaku diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad, tetapi maca sholawat ae nek wayahe salat tok. Ya. Nek gak salat iki lali gak tau maca sholawat blas. Utawa nek wayahe ndibaan tok. Itu jek lutung daripada gak tahu maca sholawat. Dan semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang tidak pernah membaca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ketika sampai hari ini wis ero salah satu hadis Nabi yang seperti ini, ketika ada besok sampai terjun di masyarakat ketemu orang-orang saudara-saudara sing kok sampean wasna aku jarang maca sholawat, ayo dikan dani salah satu mau itu kita
salah satu dakwah kita, kandani dengan baik diajak sholawatan. Lanjut, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum ala sholat alayya sholatan. Sungguhnya lebih berhak kepada manusia bi kelawan ingsun, ini maksudnya gini, inna awalan nasi bi yaumal qiyamati aksarum alayya sholatan, bahwa ketika nanti di akhirat, di hari kiamat, orang-orang yang berhak terhadap syafaatku adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak bersolawat kepadaku. Jadi dari sekian juta umat Nabi Muhammad, yang berhak menerima solawat, menerima syafaat dari baginda Rasul itu adalah sebenarnya orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul, baginda Nabi. Lalu sampean aku ngaku umatmu Nabi Muhammad tetapi jarang memperbanyak maca solawat, yo kose keri syafaati seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi keri sik, aku tak ndisikno sing sregep maca selawat nang aku. Prioritas. Ya. Sampeyan padha ambek nang bank iki rek. Sampeyan nabung nang BCA itu, di BCA itu ada namanya prioritas. BCA prioritas. Sopo sing oleh plafon BCA prioritas ya? Itu orang-orang sing duwe akeh. Ya. Orang-orang yang uangnya di atas 100 juta. Di atas 50 juta itu dia memiliki menjadi nasabah prioritas. Ya, orang bank nang donya lho akan menjadi prioritas apa maneh nggone akhirat. Lah, sampai ibaratno ketika kita akeh-akeh maca sholawat iki, tabungan kita sangat banyak. Bayangkan satu hari sampai esuk sak lungguhan 5.000, satu duduk 5.000, satu duduk 5.000, kira-kira karek ngepingno piro? Iya, maka ketika di akhirat nanti kita akan menjadi salah satu nasabah prioritas, salah satu umat prioritasnya Kanjeng Nabi. Kowe kalau umatku kok sing satu hari isok sholawat nanggonku 5.000, iko 10.000, iko 100.000, dihitung kabeh, ditelok. Ya, yang sing awak dhewe sing mau 10, mau 100, mau 50, gak gelem nambah yo dadi nasabah biasa, dadi umat sing biasa dikarekno itu ya. Sini di sananya disebutkan ai akrobahum utawi luweh pareke menungso mini saking ingsun fil kiamati ing dalam dina kiamat, wa haqquhum lan luweh ngehakine menungso bisyafaati kelawan syafaat ingsun iku aksaruhum luweh akeh-akeh menungso alayya ing atase ingsun salatan apane salatan sholawate fid dunya ing dalem donya. Jadi nanti umat-umat yang berhak untuk lebih dekat dengan Kanjeng Nabi di akhirat itu adalah aksaruhum alayya sholatan fid dunya, yang berhak dekat denganku jadi Kanjeng Nabi, dan yang berhak oleh syafaatku dhisik iki yaiku mang aksarum alayya sholatan fit dunya, yang senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepadaku ketika di dunia. Li'anna bikasratis sholati alayya, karena sesungguhnya dengan membaca sholawat yang banyak terhadapku jadi Kanjeng Nabi, tadullu ala sidqil mahabbati, yaitu menunjukkan kecintaan dia kepada Kanjeng Nabi, sebagai sebuah bukti bahwa saya dan sampean ini benar-benar cinta dan apa jenenge demen terhadap baginda Nabi. Sampean nambah aku gak pernah satu masa gak pernah ketemu Kanjeng
Nabi, tapi kita ditakdirkan menjadi umat yang cinta kepada baginda Nabi. Itu lebih disukai oleh ambek baginda Nabi. Baginda Nabi hari ini wasna awak dhewe iki nangis rek. Nangis lapo? Umatku sing iki lho ya. Nguasno aku gak tahu, papakan ambek aku gak tahu. Tapi kok cek cintai ambek aku, jere Kanjeng Nabi. Kok cek begitu cintanya dengan saya. Gitu ya. Wa kamalil uslati, dan sempurnanya hubungan. Nah ini tadi. Ala tadullu ala sidqil mahabbati wa kamalil wuslati, bahwa orang-orang yang senantiasa memperbanyak sholawat kepadaku ketika di dunia itu menunjukkan dia adalah umatku yang benar-benar menunjukkan kecintaannya kepadaku jere Kanjeng Nabi, dan menunjukkan kebenaran hubungannya denganku jere Kanjeng Nabi. Terpaut itu apa? Selalu ingat, selalu rindu kepada baginda Nabi. Ini kemarin sampai ada sebuah video di YouTube di Eropa atau di mana itu, ketika setiap orang yang ditemui ditanyai ambek si konten kreatornya, ditanyai apa yang akan kamu katakan ketika kamu hari ini ketemu dengan baginda Nabi, semuanya menangis. Tidak ada yang sanggup berkata-kata. Kira-kira apa sing mau jaluk ketika awakmu hari ini ketemu Kanjeng Nabi? Apa njaluk mobil? Apa njaluk rumah sing bagus? Apa njaluk istri sing cantik? Lho nggih jarene. Jare Kang Ahlan nggih. Ya. Semua itu akan hilang sirna ketika sampean dan saya ketemu bleger Kanjeng Nabi ya. Langsung didep Kanjeng Nabi. Le, njaluk apa awakmu le? Wis jelas gak iso ngomong apa sampean jelas nangis tok, saking senenge, saking bahagiae. Lha aku ngomong ngene iki lho, atiku ngejer, karena saking cintanya kita kepada baginda Nabi. Minimal gorong sepiro cintaku, saking senenge sampean dan saya termasuk menjadi umatnya baginda Nabi. Sampeyan laru dewe sih, bagaimana keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad. Semuanya dikasihkan sampai Gusti Allah. Krono sampean sampai aku dadi umate baginda Nabi. Lanjutnya fatakunu manazilum fil akhirati minhu bihasbi tafawutihim. Fatakunu mongko ono piro-piro, fatakunu mongko ono manaziluhum apa manazilum piro-piro pangkate menungso fil akhirati ing dalem akhirat minhu saking Kanjeng Nabi bihasbi tafawutihim. Bihasbi iku bihasbi kelawan milang-milang tafawutihim kahot-kahote menungso. Apa kahot-kahote ora? Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono maca sholawat. Jadi karena banyaknya membaca sholawat itu menunjukkan seriusnya kita, menunjukkan sungguhnya hati kita terhadap kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi, dan sempurnanya sebuah hubungan antara kita dengan Nabi kita, dan itu menjadikan kedudukan orang tersebut besok di hari kiamat itu di akhirat apa maksudnya kahut-kahut itu? Iku miturut kahut-kahute ana ing sidike utawa akahe oleh maca sholawat. Maksudnya gini berarti, antara orang yang membaca banyak sholawat dengan yang tidak banyak membaca sholawat itu akan nanti ketika di akhirat yang membedakan kedudukan kita dengan Kanjeng Nabi. Cidek gae kita dengan Kanjeng Nabi itu tergantung seberapa banyak kita maca sholawat. Seperti hari ini deh, ketika sampean kepengen cidek dengan bupati gitu, otomatis sampean kudu kenal ajudane, ya, kudu kenal Pak Camat, kudu kenal Pak Lurah sing cidek, dan kenal orang-orang di sekitar
bupati. Otomatis sampean akan bisa dekat, bisa ngobrol dengan bupati. Nek sampean gak kenal blas yo tangelamun bisa moro-moro ujuk-ujuk moro nang omahe bupati, ngobrol, salaman dan sebagainya. Ku jek ketemu pejabat no donya. Lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatun. Bersabda baginda Rasul, salatukum utawi salat ira kabeh alayya ing atase ingsun iku mahaqatun, banget oleh ngelebur. Ai idhabun lidzunubikum kama yamhaqul ma'u annar. Ini jadi Kanjeng Nabi, sholawatmu terhadapku itu adalah sebagai sebuah apa ya, sebagai sebuah pelebur dosa. Benar-benar bisa menghapus dosa kita. Ayat tegese idhabun lidzunubikum, yaitu ngilangake marang pira-pira dosa ira kabeh kama yamhaqul ma'u annar, koyok seperti air yang menyiram api. Api itu kan musuhnya apa? Api itu musuhnya banyu. Lah nek api sampean goyang ambek banyu pasti akan padam. Begitu juga ketika kita punya dosa banyak, maka cara menyiramnya adalah dengan kita membaca sholawat. Jadi Kanjeng Nabi, sholatukum alayya mahaqatun. Kama qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam amha lidzunubi minal ma'i lisawatil lauhi. Seperti dawuhnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, bahwa membaca sholawat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luweh mbusek marang pira-pira dosa minal ma'i, saking tinimbang oleh mbusek banyu marang irenge papan tulis. Oh iki lho rek bedane rek. Jere sahabat Abu Bakar, ketika awak dhewe duwe papan tulis digosok ambek banyu kan iso ngilangi kotoran yang ada di papan tulis. Ya, tulisan kapur dan sebagainya iso ilang ambek gosokane sing digosok awak dhewe ambek banyu. Papan tulis iku sampean gosok ambek banyu lah dadi balik ireng breng maneh. Iku jek kalah ambek iki mau, kalah dengan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi oleh menghapus dosa-dosa kita itu loh, ngalano koyok-koyok banyu sing menghapus papan tulis. Saking utamane maca sholawat kepada baginda Nabi. Maqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa bersolawat kepadaku di setiap Jumat arba'ina marrotan, solawat 40 kali, jadi Kanjeng Nabi, mahallahu maka Allahu kullaha, dosa-dosa orang tersebut secara keseluruhan. Enak aman rek ya. Setiap Jumat maca sholawat ping 40, Gusti Allah wis berkenan menghapus dosa-dosa kita secara keseluruhan. Dosa ngrasani, dosa apa iki jenenge mangkel nang wong, dosa muring-muring tanpa sebab, dosa menyesali keadaan dan sebagainya. Ayo, dosa menyelakai orang. Pokoknya setiap dosanya diampuni oleh Allah karena kita membaca sholawat kepada baginda Nabi.
Wa an Abdul Aziz bin Suhaibin an Anas bin Malik qala kuntu waqifan baina yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man shalla alayya fi kulli jum'atin samanina marratan ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba samanina sanatan. Di salah satu riwayat yang lain Rasulullah bersabda, man shalla alayya fi kulli jum'atin samanina maratan, barang siapa yang bersolawat kepadaku di setiap Jumat dengan membaca solawat 80 kali, ya, ghafarallahu ta'ala, maka Allah akan mengampuni dzunuba samanina sanatan, mengampuni dosa orang tersebut 80 tahun, selama 80 tahun. Sampeyan maca sak Jumat maca 80 selawat lho, dosane sampeyan diampuni, nglakoni dosa selama 80 tahun. Dosa sing sampeyan lakoni 80 tahun iku diampuni ambek Gusti Allah. Padahal sampeyan ambek gurung karuan urip sampai 80 tahun. Terus qultu ya Rasulullah, matur ingsun, ya Rasulullah, hei Rasulullah, kaifa as-salatu alaika, seperti apa salawat, membaca salawat kepadamu, jere. Maca salawat sing apa sing rek? Nah, kisah sahabat tanya nang ngene Kanjeng Nabi seperti itu. Jere Kanjeng Nabi dawuh qala sallallahu alaihi wasallam taqulu Nabi Muhammad SAW bersabda, takulu bersabda, ya Nabi ing sira, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Yaitu cara salawatnya yaitu baca salawat Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Carane maca salawat nang Kanjeng Nabi, jere Kanjeng Nabi. Carane kaya ngene lho. Ngomong nang ngene sahabat. Wa taqaidu wahidatan lan bundeli sira wahidatan ing siji. Zakara nutur zalika ing mengkono keterangan kang kasebut sapa Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini adalah yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalika al-hijabu wa rufi'at du'a. Kira ini yang penting. Kanjeng Nabi bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Tidak ada ma min du'ain, ora ana utawi doa illa bainahu wa bainas sama'i, ku tetep ing dalem antarane doa lan ing dalem antarane langit apa hijabun aling hatta yusolliya, sehingga dia membaca sholawat kepadaku. Faidah sholat alaiya, maka ketika dia membaca sholawat kepadaku, in khoroka mongko dadi bedah apa dalikal hijabu, mengkono hijab, warufi'at du'a'u lan den unggahake apa doa. Jadi doa yang kita panjatkan, doa yang kita haturkan setiap hari itu tidak akan sampai, ya, jika tidak diawali dengan membaca sholawat, karena ada hijab ini antara Nabi dengan langit, itu tertutup hijab. Yaitu antara doa dengan langit, ya, illa bainahu wa bainas sama hijabun. Makanya dari Kanjeng Nabi, ketika doa kita itu tertutup hijab, tidak bisa nyampe ke langit, maka caranya bisa sampai ke langit adalah dengan bersolawat kepadaku, dari Kanjeng Nabi. Maca solawat terus, awalilah dengan solawat ketika berdoa, maka
hijab yang ada yang menjadi penutup kita dengan langit itu akan sobek lantaran sholawat yang kita baca. Dan dengan sholawat itulah doa kita diangkat, disampaikan oleh malaikat kepada Gusti Allah. Makanya diawali dengan alhamdulillah, kemudian membaca sholawat, baru berdoa jaluk opo yang menjadi kekarepan kita. Gak boleh ujuk-ujuk bismillahirrahmanirrahim atau kadek bismillah, kadek salawat langsung Allahumma inna nasaluka, ya gak sopan, tidak ada adabnya, tidak ada tata keramanya. Ya bismillahirrahmanirrahim, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil, membaca sholawat dulu, bersyukur kepada Allah dulu, ya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, terus membaca sholawat, menghadiahkan sholawat kepada baginda Rasul. Makanya seringkali ketika sebelum doa kita juga disunahkan untuk tawasul, apa rek? Perantara, mencari perantara, ya sing kenal sampai Gusti Allah adalah kekasih-kasihnya Gusti Allah. Yang mempercepat doa kita itu ya para masyayikh kita, para leluhur kita yang cidek ambek Gusti Allah, bukan kita tok. Ya sampean ndak ngandalno donga sampean tok, kita ngandalno dongaku tok. Suwe tutuke rek. Perangko niki lho, perangko biasa ya. Perangko mau 5.000-an, mau 3.000-an. Lah nek gawe tawasul kira nang Fatihah, nang hadiah Fatihah nang Kanjeng Nabi, nang sahabat, nang gone para masyayikh, para ulama, para nabi, maka ibarat kita kirim surat perangko kilat. Kemana ketika membaca doa diawali dengan bersyukur dulu kepada Allah, diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru berdoa. Maka doa-doa yang kita panjatkan akan segera tercapai atau dikabulkan, disampaikan sampai Gusti Allah. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama' hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a. Kenapa seringkali doa kita kadang kok gak hasil-hasil, Pak? Ya mungkin itu tadi adab kita ketika berdoa kurang sempurna. Kita belum bisa memantaskan diri kita di hadapan Gusti Allah, tetapi njaluke awak dhewe wis terlalu akeh. Ibaratnya ngene rek. Ketika sampean kepengin ngadep bupati, ya. Iki contoh sing cilik-cilikan. Ketika sampean kepengin menghadap bupati, sampean wis salat channel ya. Kang hari besok sampean jam 9 nang bupati, sebelum bupati berangkat dinas. Bisa tak Pak? Bisa. Wis tak daleno jalan. Nah ternyata Kang Ari budal iki sandalan jabit, sarunge suwek, kawasan oblong, ya, gak gawe minyak wangi, ya, rambutnya acak-acakan. Apa mungkin bisa ketemu bupati pagi itu? Tidak mungkin. Pasti sampean ketemu apa? Pintu gerbang pasti dicegat ambek polisi utawa security, sampai dianggap wong gila. Ki sapa sesuk kaya ngene modele kepengin ketemu bupati. Ya. Begitu juga kita ketika kita menghadap kepada Gusti Allah, nek wajah kita, model kita amburadul ya jere malaikat kon iki sapa sih sakjane. Madhep nang pangeranmu kok kaya ngene. Paham ya? Makanya jadi ketika kita sholat, ketika kita menghadap kepada Gusti Allah, selain memantaskan diri kita dengan pakaian yang kita pakai, yang memantaskan kehadiran hati kita ketika menghadap kepada Gusti Allah. Jadi Mbah Yai seperti itu, memantaskan hati kita dulu, di samping memantaskan baju kita. Wong sampean sholat gitu, nek sholat tidak di tempat yang suci kan sholat sampean otomatis gak diterima toh. Wis nyoto-nyoto ngono. Jajal sampean sholat ngene endi? Kandang. Ya, padahal nukiran tempat bersih sampean sholat ndukure tletong misalkan. Kira-kira diterima tak gak sholat sampean?
gak mungkin diterima. Secara syariat wis gak diterima. Ya. Sholat kok nang nukure teleke pitik kasaren lho. Itu lho, memantaskan diri. Sajadah yang bersih, yang suci, yang wangi. Karena Kanjeng Nabi sendiri suka wangi-wangian. Allah sendiri suka wangi-wangian. Senantiasa memakai minyak wangi. Jadi akan menjadi sebuah pertanyaan nek sampean sebagai umat Islam sing ngaku demen Kanjeng Nabi, ya, ngaku cinta Rasul, ngaku rindu kepada Allah dan sebagainya, tapi ngerambut awake dhewe gak iso. Ya. Kapan Kanjeng Nabi gelem moro nang sampean nang ngaku nek awak dhewe dalam keadaan lebus gak wangi. Ya. Seperti itu. Ana sampai nek selawatan nggawe maulid tiba ya. Ketika mahalul qiyam itu Kanjeng Nabi pasti hadir di situ. Jadi sampean jangan pernah guyon ketika mahalul qiyam. Kanjeng Nabi pasti hadir. Lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minhal akhiratihi wa minha li akhiratihi wa salasina minha ad-dunyahu. Nabi bersabda, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin, barang siapa yang bersolawat kepadaku, yang membaca sholawat kepadaku satu hari 100 kali, ya, ingat-ingat, satu hari 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 hajat. Sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha lidun yahu. Yang 70 akan diberikan ketika di akhirat, yang 30 akan diberikan di dunia. Jadi jangan harap 100% dikano kabeh gak. Kok sampean kentekan akhirat bale apa-apa ya. Iki. Allah sudah berjanji, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad satu hari 100 kali, maka Allah akan mengabulkan seluruh hajatnya 30% di dunia, yang 70% di akhirat. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari sahabat Jabir. Jadi yakin ketika kita setiap hari melanggar maca sholawat, yakin bahwa hajat yang kita mintakan kepada Allah pasti dikabulkan, karena satu, menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasul. Meskipun hajat itu tidak langsung ke kita, mungkin diturunkan kepada orang tua kita, diberikan lewat orang tua kita, diberikan lewat orang-orang di sekitar kita. Gak mungkin rek Gusti Allah langsung marmor sampean dikai nyoh ngene, gak mungkin. Ya. Misalkan sampean dina iki butuh duit 1000, butuh duit 100.000 misalkan, ya Allah kula butuh duit 700.000 ya Allah, kade duit balas, ya nyambut gawe ya gurung waya bayaran, ya kasbon ya gak mungkin utang wis akeh. Akhirnya apa? Akhirnya sampai niling sholawat iki tak maca sholawat saakeh-akeh, ya maca sholawat saakeh akeh. Gak mungkin sampean mari maca sholawat 100 langsung ana tangan mudhun teko langit ngene kayak sampean 100.000 ngene. Ya. Sampean gak sida oleh dhuwit malah semaput digawa nang rumah sakit. Paham ya? Saking kagete. Lah piye carane iso-iso Gusti Allah melewatkan orang lain? Moro-moro sampean didoleki tangga sampean. Ya. Sampean karena sampean ahli ngaji, pinter ngaji Quran, hufat pisan. Sampean diundang tangga sampean, ujug-ujug diundang ngaji. Misalkan iki, karena sampean pinter ngaji Quran. Mas tolong ya sampean ngaji nang omahku, ndelok ewang. Aku
sedang ada hajat, kirim doa kepada orang tua saya, 40 dinoe Mas. Ya, mulih sampean oleh sangu. Iki lho, iki mang Allah mengijabahi doa sampean melalui tetangga sampean sing nyeluk sampean iki mang njaluk tulung sampean dikongkon ngaji, mulai ngaji sampean disangun 200.000 oleh berkat lho, oleh mangan lho, oleh rokok double ngene jere Gusti Allah gak ono ya. Nah ini ada sebuah cerita terakhir. Saking yakin ambek Gusti Allah ya, dari rumangsa apa WD aku kenal Gusti Allah rek. Dia berlayar di lautan ya, ternyata di tengah lautan tiba-tiba mesin perahunya mati. Dia krono rumangsa yakin Gusti Allah nolong dhek, dhek ndonga yakin doanya pasti dikabulkan ndonga. Ya Allah, kalau butuh pertolongan jenengan, saya kepingin segera terselamatkan dari badai laut yang ganas ini ya. Di tengah laut antah berantah. Dia benar-benar mengharap pertolongannya Gusti Allah datang nolong dia. Tetapi saking karena pemahamannya keliru, akhirnya ketika setelah berdoa menunggu beberapa jam, datang kapal pesiar besar. Ya, nah aku udah tahu kalau ada orang butuh pertolongan, dikirimlah sekoci. Gak terima, mau aku enggak sing nolong Gusti Allah. Ya dah, dal, ya wes ditolong gak gelem ya. Akhirnya ketemu helikopter, wong kelelep, kate kelelep, ditolong, kayak tampar mengisor, tetap gak gelem nolong, karena sing nolong menungso no helikopter ya. Mongko aku ditolong Gusti Allah. Ya toh? Akhirnya sampai ketiga ketemu apa maneh? Ketemu kapal gede maneh, luwih gede maneh lewat. Ditolong jek tetep gak gelem. Akhirnya kelelep temenan terus mati. Akhirnya mati, nah akhirnya ketemu ambek protes nang Gusti Allah. Apa Gusti jere sampean nek kula panjenengan ngeten kula pun yakin jenengan bahwa jenengan pasti akan memberi pertolongan kepada saya. Ternyata jenengan kok mboten dugi. Jenengan kok mboten nulung kula ketika kula kate kelelep nang tengah lautan. Jere Gusti Allah gak nulung matamu ngono ya. Iya. Ya, saking jenggele gak tak tulung piye kon niku jere. Kan wis tak kirimi kapal, wis tak kei sekoci, am gak gelem numpak. Wis tak jarno, tak tolong maneh, tak kirim helikopter. Ya, momorono tim SAR lewat sampean kate diangkat, digawa numpak helikopter lah enak. Jek mau tolak maneh. Ya, sampai kesempatan terakhir tak kirimi kapal luwih gede, jek mau tolak maneh. Ngono apa aku gak nulung awakmu? Lho iku sampean ta Gusti. Lho, lah piye karepmu? Ya. Jadi ayo apa ya, memahami, kita pahami benar-benar bahwa Allah akan senantiasa menolong kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga Allah akan mengingatkan kita melalui orang-orang atau kejadian yang ada di sekitar kita. Jangan anggap semua yang terjadi kepada kita itu koyok-koyok Gusti Allah gak seneng ambek aku, jangan ya. Wah Gusti Allah iki ambek aku koyane gak seneng ya, aku dilak-diluk celaka wae, dilak-diluk tiba, dilak-diluk cek ngene ae. Jangan harap bahwa Allah rindu kepada kita itu dengan bahasa yang berbeda. Gitu loh, Rek. Nih hari ini sampean dan kita mau dikai Gusti Allah harta kekayaan, mobil dan sebagainya. Jangan-jangan lupa gitu, bahwa Allah hari ini sedang rindu kepada kita ya melalui apa yang terjadi pada kita hari ini. Sampean cek dikai sorone dolek mangan ya, cek dikai sorone gak duwe duit ya, cek dikai apa maneh sorone loro nemen gitu ya.
Itu salah satu bahasa Allah rindu kepada kita. Nek hari ini kita merasa disia-siakan, itu kan akhirnya kan eling Gusti Allah ya. Ya Allah, kalau kok cek pancet seperti ini dan sebagainya. Itu adalah bahasa rindu yang Allah sampaikan kepada kita. Lah bahagialah kita hari ini jika hari ini kita masih nemui seperti itu dalam kehidupan kita. Ada lagi ini. Sampean kepengin nolong wong liya ya. Sampean kepengin nolong, ya apa kalau kepengin dadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kepengin nolong tanggoku sing gak duwe duit, gak duwe panganan. Tapi sampean dhewe gak duwe duit, gak duwe panganan juga. Piye carane nolong iki ya Allah ngono. Ya. Tapi sampean lak duwe kanca. Ya, misalkan sampean ro iki, tanggo sampean 3 dina gak mangan wis. Terus sampean dhewe kate nulung iki ya berarti sampean mau 1 kilo ya. Wis pokoke cukup kanggo mangan keluargane sampean tok. Ternyata sampean nilai sampean duwe kanca sing dikersakno Gusti Allah sugih. Sampean moro nang ngene kanca sampean. Ya aku njaluk tulung pok tanggoku lho, gak iso mangan. Sampean sumbang sembako pok ya, padahal sampean dhewe ya gak iso mangane ya pasan, tapi sampean lebih mementingkan tetangga sampean. Akhirnya kanca sampean sing sugih memang berkenan ngekei sembako ame bantuan uang. Wis iki kekno tanggamu, terus iki kanggo awakmu lho. Akhirnya sampean krana apa? Kita krono gati ambek tetangga kita, Allah juga akhirnya ganti kepada kita. Nah itu juga melalui adanya tangan Allah di situ. Allah menolong melalui hati kita. Hati kita tergerak untuk awak dewe moro nangane teman kita yang berpunya. Akhirnya Allah menggerakkan hatinya teman kita sing sugih kumang gelem ngetokno zakate. Akhirnya gak hanya tetangga kita yang butuh makan yang dikasih sembako dan uang, kita pun juga dapat sembako dan uang. Itulah kemurahan Allah kepada kita. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marratan wa lam yamut hatta yubsyira bil jannah. Wallahu alam bissawab.